7 trik menyiasati gaji suami pas-pasan, tetap cukup saat harga BBM dan sembako naik. Sebelum lanjut, pastikan Moms semua klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih, dan yuk lanjut deh. Halo Moms semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Moms, rasanya pengen pingsan ya. Tiap kali lihat harga pertalit naik, disusul harga cabai yang makin pedas mengalahkan omongan tetangga sebelah. Rasanya gaji suami itu cuma mampir lewat doang kayak mantan. Pagi gajian, sorenya sudah tinggal kenangan di struk belanjaan yang panjangnya mengalahkan antrean bansos. Tapi tenang dulu, karena kita sebagai Menteri Keuangan, rumah tangga harus tetap tegak berdiri, meski dompet sedang diet ketat. Berdasarkan artikel tren ekonomi rumah tangga terkini, strategi bertahan hidup di tengah inflasi itu, kuncinya bukan pada seberapa besar uangnya, tapi seberapa lihai jempol kita menekan ego belanja demi dapur tetap mengepul. Jadi mending kita tarik napas dalam-dalam, lalu simak 7 trik sakti buat menyiasati gaji pas-pasan, supaya tetap cukup sampai akhir bulan nanti. Trik nomor 1, yang paling krusial adalah metode catat sebelum ludes. Karena biasanya kita merasa kaya saat tanggal muda, tapi langsung amnesia saat uang sisa Rp10.000. Coba deh, Bunda catat setiap butir garam sampai harga seikat kangkung di buku khusus atau aplikasi ponsel, supaya kita tahu kemana perginya uang tersebut. Jangan sampai kita merasa uang hilang diambil tuyul. Padahal sebenarnya tuyulnya itu adalah jempol kita sendiri yang hobi klik keranjang kuning saat lihat promo diskon yang tidak butuh-butuh amat. Contoh nyatanya begini, kalau Bunda terbiasa beli kopi kekinian 20.000 sehari, sebulan itu sudah jadi 600.000 yang bisa buat beli beras 1 karung besar plus lauk pauk mewah buat sekeluarga. Lanjut ke trik nomor 2, yaitu belanja sistem borongan di pasar induk atau grosir saat subuh demi selisih harga Rp1.000-2.000. Memang butuh perjuangan buat bangun pagi saat kasur masih memeluk erat, tapi demi penghematan sembako yang harganya lagi tidak karuan, ini adalah jalan ninja kita. Bayangkan kalau beli eceran di warung dekat rumah, harganya pasti lebih mahal karena ada biaya kenyamanan. Sementara di pasar induk, kita bisa dapat harga tangan pertama. Ibu-ibu itu harus punya insting detektif, tahu di mana bawang merah paling murah atau minyak goreng yang lagi promo beli 2 gratis 1. Karena selisih 1.000 itu sangat berharga buat beli jajan anak. Trik nomor 3 yang sering kita lupakan adalah gerakan substitusi menu alias ganti menu mewah dengan yang murah tapi tetap bergizi tinggi. Kalau harga daging sapi sudah setinggi langit sampai tidak terjangkau radar, ya sudah kita pindah haluan ke tempe, tahu, atau telur saja yang proteinnya tidak kalah hebat. Jangan gengsi kalau cuma masak orek tempe setiap hari. Yang penting, cara masaknya variatif, supaya suami dan anak tidak merasa sedang makan di asrama tiap saat. Contoh logisnya adalah mengganti ayam potong dengan ikan kembung, yang harganya lebih bersahabat, tapi kandungan omega 3-nya bikin anak makin cerdas. Jadi dompet aman, dan kesehatan keluarga tetap terjamin. Masuk ke trik nomor 4, yaitu matikan mode gengsi, dan aktifkan mode kreatif dengan cara kurangi makan di luar atau pesan antar makanan lewat aplikasi. Kita semua tahu kalau biaya ongkir dan biaya layanan di aplikasi itu kalau dikumpulkan bisa buat beli skincare 1 paket lengkap yang bikin wajah glowing. Masak sendiri di rumah itu sebenarnya bukan cuma soal hemat, tapi juga soal memastikan kebersihan dan kasih sayang yang masuk ke perut keluarga tercinta. Coba bayangkan, kalau sekali pesan makan habis Rp100.000, padahal kalau belanja ke pasar uang segitu, sudah bisa buat makan 3 hari dengan menu lengkap dari sayur sampai lauk pauk. Trik nomor 5 adalah disiplin menggunakan sistem amplop
atau pos keuangan, supaya anggaran tidak saling tabrakan di tengah jalan. Bagi gaji suami ke dalam amplop-amplop fisik bertuliskan listrik, cicilan, belanja dapur, sampai uang sekolah anak. Lalu kasih segel kalau perlu. Jangan pernah sekali-kali meminjam uang dari amplop listrik buat beli daster baru, karena nanti saat tagihan datang, Bunda bakal pusing. 7 keliling mencari talangan. Ini cara paling kuno tapi paling ampuh buat mengontrol nafsu belanja. Karena kalau amplop belanja sudah kosong, ya berarti menu kita berubah jadi kerupuk dan kecap sampai tanggal gajian berikutnya. Kemudian trik nomor 6 adalah manfaatkan barang sisa atau daur ulang apa saja yang masih bisa dipakai sebelum memutuskan buat beli baru. Kalau ada baju lama yang masih bagus tapi sudah jarang dipakai, coba dipadu-padankan lagi. Atau mungkin dijual di toko barang bekas buat tambah-tambahan uang jajan. Jangan dikit-dikit beli, karena tergiur model baru. Padahal, lemari sudah mau meledak saking penuhnya dengan barang yang jarang tersentuh. Logikanya adalah setiap rupiah yang tidak kita keluarkan untuk hal tidak penting adalah tabungan masa depan yang bakal menyelamatkan kita saat ada kebutuhan darurat yang mendadak muncul. Trik terakhir atau nomor 7 adalah menjalin silaturahmi yang baik dengan tetangga, karena siapa tahu bisa barter bahan makanan atau sharing ongkir belanja. Kadang kalau kita beli dalam jumlah banyak bareng tetangga, kita bisa dapat harga partai besar yang jauh lebih murah daripada beli sendirian. Selain itu, kalau kita baik sama tetangga, saat kita masak kelebihan sedikit bisa berbagi. Dan sebaliknya, kalau tetangga panen buah atau masak banyak, kita juga kecipratan rezeki. Hubungan sosial yang sehat itu ternyata bisa jadi jaring pengaman ekonomi yang sangat lumayan buat ibu-ibu dalam menghadapi kerasnya kenaikan harga BBM belakangan ini. Intinya, dari semua trik ini adalah bagaimana kita bisa berdamai dengan keadaan tanpa harus terus-menerus mengeluh di media sosial yang cuma bikin hati makin panas. Mengelola gaji pas-pasan itu memang butuh keahlian setingkat ahli matematika, digabung dengan kesabaran setingkat guru taman kanak-kanak. Memang capek harus menghitung setiap rupiah yang keluar. Tapi itulah seni menjadi seorang ibu yang hebat dalam menjaga keutuhan dapur dan keharmonisan rumah tangga. Jangan sampai harga sembako naik bikin tensi kita juga ikut naik, lalu ujung-ujungnya suami yang tidak tahu apa-apa malah jadi sasaran omelan kita yang tanpa henti. Mari kita sedikit berkaca dan refleksi diri. Mungkin selama ini kita terlalu sering melihat ke atas sampai lupa bersyukur dengan apa yang sudah ada di tangan. Gaji suami mungkin tidak bertambah drastis, tapi kalau dikelola dengan hati yang tenang dan penuh perhitungan, insya Allah semuanya bakal tetap cukup dan barokah. Kita ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa di dapur, yang mampu menyulap uang seadanya menjadi hidangan istimewa yang bikin keluarga betah di rumah. Tetap semangat buat para bunda hebat di luar sana. Karena ekonomi boleh sulit, tapi kreativitas dan cinta kita untuk keluarga tidak boleh terbatas oleh angka di atas kertas. Bagaimana, Bun? Kira-kira trik mana nih yang paling menantang buat diterapkan mulai besok pagi di rumah masing-masing? Apakah sistem amplop yang penuh godaan atau harus bangun subuh buta buat ke pasar induk demi harga miring? Ceritakan dong pengalaman seru atau duka lara Bunda dalam mengatur uang belanja di kolom komentar supaya kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Kalau Bunda merasa tips ini bermanfaat dan bisa menyelamatkan nyawa dompet ibu-ibu lainnya, jangan lupa bagikan video ini ke grup arisan atau grup keluarga ya. Terima kasih Mams, semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman.